Aku tidak seperti suamimu. New York, USA. Hiruk pikuk padatnya kota New York begitu menyambut. Banyak orang yang berlalu lalang berjalan di trotoar. Mereka nampak sibuk seperti tengah mengejar waktu. Yang pasti orang-orang yang berlalu lalang itu memakai pakaian formal yang mana menandakan bahwa mereka adalah para pekerja kantoran. Saat ini Claudia dan Christian tengah berada di dalam mobil. Mereka sudah tiba di New York dan supir pun telah menjemput mereka. Awalnya Claudia ingin tas satu mobil dengan Christian. Namun sayangnya, niat Claudia harus terkubur jauh-jauh. Tentu saja Christian tak mungkin membiarkan gadis itu tak satu mobil dengannya. Tadi Sound mengirimkan kup email, ucap Christian memulai percakapan. Claudia melirik Christian. Apa? Apa Sound membahas tentang desain coworking space? Christian menganggukkan kepalanya. Hasil desainmu sudah dilihat Sound. Seperti biasa, dia mengagumi desainmu. Nada bicara Christian begitu dingin seakan menekan ego dalam dirinya. Ego akan kecemburuan buta tak jelas. Claudia tersenyum lega mendengar apa yang Christian katakan. Besok aku akan menghubungi Sound untuk membahas desain coworking space. Mungkin ada tambahan ide darinya. Lusa saja, jangan besok. Besok waktunya kau harus beristirahat, jawab Christian tegas. Kalau dia menatap jengkel, Christian, aku hanya menelpon Sound saja, bukan datang ke kantornya. Kenapa kau malah melarangku? Claudia tak habis pikir dengan apa yang Christian ucapkan, padahal dirinya hanya menghubungi Sound saja, bukan menemui Sound. Tapi malah mendapatkan larangan dari pria itu. Jangan membantah Claudia. Bahas Christian menekankan. Claudia bercecak seraya mengumpat dalam hati. Gadis itu tak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginan Christian. Jika dia membantah, takutnya malah Christian akan melakukan tindakan konyol. Tak selang lama, mobil yang membawa Christian dan Claudia masuki halaman parkir mansion. Tampak Ella, Benny, dan Grania sudah menyambut hangat kedatangan Christian dan Claudia. Sayang! Ella berlari memeluk Christian dikala Christian baru saja turun dari mobil. Benny dan Grania memeluk putri bungsu mereka dengan sangat erat. Pun kini bergantian dengan Ella memeluk erat Claudia. Sedangkan Claudia dan Christian masih diam tak berkata apapun ketika mendapatkan pelukan. Sayang, ibu merindukanmu, sangat merindukanmu. Grania mengecup kening Claudia. Claudia tersenyum, aku juga merindukanmu, Bu. Ella memeluk lengan Christian. Sayang, akhirnya kau pulang. Jadi aku malam ini tidak tidur sendirian lagi. Raut wajah Claudia berubah mendengar apa yang Ella katakan. Hatinya sesak, namun dia menahan diri. Bagaimanapun Christian adalah suami dari kakaknya. Apa yang dikatakan oleh kakaknya itu adalah hal yang sangat wajar. Christian hendak ingin menyingkirkan tangan Ella yang memeluk lengannya, tetapi posisinya sekarang ada mertuanya. Pria itu merasa ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal yang ingin dibicarakan pada Ella. Ella, kau bawalah Christian masuk ke kamar. Malam ini kita akan kedatangan tamu. Ibu sudah menyiapkan bahan-bahan makanan untuk makan malam kita nanti, ujar Grania dengan senyuman di wajahnya. Tamu penting siapa? Claudia dan Christian bertanya kompak. Refleks mereka sempat bertukar pandang sekilas lalu membuang pandangan mereka. Grania mengulum senyumannya, nanti juga akan tahu. Ella mendesah panjang, aku sendiri tidak diberitahu ibu, jadi kan percuma bertanya. Benny merengkuh bau Grania. Tamu penting yang sudah lama tidak datang ke New York. Claudia menghela nafas dalam. Ya sudah, aku ingin istirahat dulu. Grania dan Benny mengangguk. Iya sayang, istirahatlah. Kau pasti lelah, perjalanan Seoul ke New York kan sangat panjang. Claudia tersenyum merespon ucapan kedua orang tuanya. Kemudian dia melangkah masuk ke dalam rumah, disusul oleh Grania dan Benny yang juga masuk ke dalam rumah. Di depan hanya tinggal Ella bersama dengan Christian. Sayang, ayo kita ke kamar. Aku akan memijatmu, ucap Ella membujuk sang suami. Christian tak mengatakan apapun. Pria itu melangkah masuk ke dalam rumah dan Ella tentunya mengikuti sang suami. Sejak tadi Ella terus memeluk lengan Christian tak ingin lepas dari suami. Di kamar, Christian melepas arloji dan jaket kulitnya. Duduk di sofa bersama dengan Ella. Terlihat raut wajah Christian begitu dingin menahan diri untuk tak berucap apapun pada Ella. Sayang, bagaimana Seoul? Ella menyandarkan kepala di lengan kekar Christian, memberikan pijatan di lengan suami tercintanya itu. Semua baik, tapi melelahkan, jawab Christian dingin dan datar. Ella mengecupi lengan suaminya itu. Nanti kita bulan madu ya. Aku ingin sekali kita bulan madu. Ella, aku ingin mengatakan sesuatu padamu, ucap Christian serius, tanpa mau menggubris apa yang Ella katakan. Ella mendongakkan kepalanya menatap Christian. Ya sayang, kau ingin mengatakan apa? Tanyanya. Ella, lebih baik kita... Seketika perkataan Christian terhenti dikala sesuatu hal mengusik pikirannya. Lebih baik kita kenapa sayang? Tanya Ella lagi. Christian mengumpat dalam hati dan bangkit berdiri.
Kita bicarakan nanti, aku ingin mandi. Lalu pria itu melangkah masuk ke dalam kamar mandi dengan raut wajah yang nampak sangat kesal. Ini bukan waktunya. Tidak mungkin dia baru saja kembali dari Seoul sudah meminta cerai pada Ella. Dia yakin pasti Ella akan curiga. Paling tidak, Christian harus menunggu sampai waktu tepat datang. Kini Ella mengerut dalam melihat Christian masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa malah pergi? Sebenarnya apa yang ingin Christian katakan? Aneh sekali. Tak mau ambil pusing, Ella mengambil orange juice yang ada di atas meja dan meminumnya perlahan. Detik selanjutnya dia hendak bangkit berdiri, namun tiba-tiba ponselnya berdering. Ella mengambil ponselnya menatap ke layar ponsel tertera nomor asing menghubunginya. Alis Ella menaut, tak mengenali nomor ponsel asing itu. Dia berusaha untuk menolak panggilan tersebut, tetapi nomor itu kembali menghubungi nomor Ella. Ella berdecak, ini siapa? Gerutunya sebal dan akhirnya dia memilih untuk menggeser tombol hijau untuk menjawab panggilan telepon itu. Halo? Jawab Ella kala panggilan terhubung. Sunshine, I miss you, bisik seorang pria serak dari seberang sana. Raut wajah Ella menegang, terkejut dan ketakutan dikala mendengar suara itu. Sekujur tubuhnya membeku, jantungnya berdebar tak karuan seakan ingin berhenti berdetak. Kau... Ella menelan salivanya susah payah. Semua kata-kata yang ingin dia ucap telah tersangkut di tenggorokan dan tak bisa terucap. Santai Sunshine, jangan takut. Aku tidak akan mengkhianatimu seperti suamimu, bisik pria itu lagi. Wajah Ella memucat. Apa maksudmu? Jangan main-main denganku. Pria itu tertawa dari seberang sana. Oh Sunshine, kelak kenyataan pahit akan datang menghampirimu. Dan aku pastikan saat itu mungkin kau akan berniat bunuh diri. Tapi sampai kapanpun aku tidak akan biar kamu pergi dari dunia ini. Apa maksudmu brengsek? Bentak Ella mulai terpancing emosi. Tutut. Panggilan terputus secara sepihak. Ella mengumpat kasar seraya membanting ponselnya ke sofa. Sorot mata tajam dan nafas memburu penuh emosi membara. Semua perkataan pria itu terngiang dalam pikirannya, menimbulkan sebuah kemarahan yang tak tertahankan. And I pray, I believe in the better days.